Welcome back to my channel sahabat WO. Lur, kali ini kita melihat kondisi di timur dengan varietas dari PKHT ya, usia 2 minggu setelah tanam. Bisa dilihat lur. Oke, di edisi kali ini kita melakukan perawatan, yaitu pembersihan gulma. Tapi untuk pembersihan gulma di sini tidak bisa dilakukan secara manual ya, karena mengingat waktu juga, lalu cukup luas juga lahannya. Jadi saya di sini menggunakan herbisida dengan dosis rendah sekitar 40 cc per tangki agar tidak terjadinya residu yang berlebihan. Oke lur, bisa kita lihat dulu penampakan dan bagaimana prosesnya. Oke ya lur, sip. Ikuti terus jejak sahabat web. Yuk langsung dipoto yo, kumang ada ya tiang-tiang nu kita. Masih langsung karena YouTube dah. Kerodong, dikerodong. Cara praktik penyemprotan. Gus ya, dikerodong kieu mah gini. Sahabat WO membantu pekerjaan dengan hal yang ringan-ringan dulu, jangan terlalu diporsir dan oke, membantu sahabat WO yang lainnya bertempur di sini ya, mengurus kebun, memaksimalkan kebun untuk terciptanya kebun budidaya yang sesuai apa yang kita inginkan, dengan tujuan supaya maksimal. Oke lur, bisa dilihat penampakannya, dan gulmanya pun cukup luar biasa ya, karena sibuk di semua sektor dengan penanaman yang begitu luas ya. Ini saya tidak bisa melakukan hal yang terbaik juga karena menderita ini ya, saraf kejepit yang sekarang kini mulai berangsur-angsur membaik, dan nanti kita akan bisa bertempur lagi di ekspedisi siang malam. Oke, prosesnya seperti ini ya lur. Oke lur, mari kita ikuti prosesnya. Kita lihat begini sistemnya ya lur ya. Kita menggunakan herbisida kontak dengan dosis 40 cc per tangki. Oke lur, seperti ini lur. Ini berhubung yang nyepray gulmanya belum ngopi ya, ini ada sedikit oleng kesemprot lur. Tuh, ini harus dimandikan. Nah, iya mang, harus sedikit dimandikan ini lur. Sudah, dia akan segar kembali. Oke lur, ini agak sedikit oleng, ini belum ngopi pekerjanya tuh. Wah, inilah prosesnya ya. Biasanya saya menggunakan ember, tapi ini berhubung ada jeligen tidak terpakai ya, mantan BBM penjualan BBM, manfaatin. jadi kita manfaatkan jeligen-jeligen bekas untuk pengaplikasian seperti ini. Bisa disewa dong. Oke lur, Bisa pinjam nih. oke, lanjut ke depan.
Wah, Mang Ade membuka kejutan ternyata. Langsung daunnya. Wih. Nah, prosesnya ya. Kalau yang sudah tinggi sudah aman, dia tidak terkena hembusan udara dari spray itu ya. Usia 2 minggu ini lur. Oke lur, tuh bersama Mang Didin. Oke lur, mari kita lihat kondisinya terkini. Ini sudah kita masuki komposnya rutin di seminggu sekali ya. Di minggu pertama kita masukkan kompos kohe ayam, lalu yang kedua ada solid. Ini lur. Lihat, lur. Tetap ikuti jejak perawatan ala Sobat WW ya, di semua sektor dan di semua komoditi ya. Kalau untuk solid dari limbah kolam, dari limbah kelapa sawit ini bisa langsung digunakan karena berbagai gulma pun sudah tumbuh ya. Artinya kompos organik ini telah terfermentasi dengan baik ya lur. Ini dengan jarak 2 meter pola zigzag, bisa dilihat segitiganya ya, dengan pemanfaatan integrasi di sela-sela kelapa sawit dengan sistem 2 baris. Untuk yang di sektor selatan itu ada yang menggunakan 1 baris di tengah-tengah sininya saja ya, lalu ada yang 3 baris juga ada, itu tergantung selera. Ada yang 2 baris dengan sistem 1 meteran jarak tanaman di sininya 1 meteran, lalu yang kesininya 2,5 meter ataupun 3 meter ataupun 2 meter, tergantung selera. Untuk penggunaan kompos dan kimia di musim penghujan bisa diberhentikan dulu ya, dengan memperbanyak kalsium dan dolomit saja dulu. Lalu setelah itu bisa kita gunakan kembali pengaplikasian tersebut secara berkala dan terjadwal. Kalau untuk yang sebelah sini kita menggunakan sistem 1 baris ya, terintegrasi di sela-sela kelapa sawit, bisa dilihat ya. Ini kita di sini menggunakan sistem 1 baris dengan pola tanam jarak 1 meter. Bisa dilihat ini 1 meteran. Ya, lur. Bisa dilihat ya lur, 1 meter ya lur. Oke lur, lihat alhasil seperti ini ya, yang jarak 1 meter. Ini bisa dilihat ya, ini karena pertumbuhannya kurang maksimal karena dinding untuk matahari dari timur terhalang ini ya, dinding kelapa sawit, jadi pertumbuhannya cepat tinggi juga. Tapi kalau memang di hamparan terbuka dia walaupun 1 meter tidak cepat tinggi ya, itu pun tergantung benih dan varietas, seperti itu lur ya. Bisa dilihat, terus ciptakan benih hermaprodit ya, dengan proses melalui selektif biji. Setelah direndam kita selektif. Oke, bisa dilihat lur, seperti ini. Oke lur, dengan 1 baris di sela-sela integrasi kelapa sawit dengan jarak 1 meter ya, bisa dilihat gulmanya lur, luar biasa.
Oke. Ini yang sudah dibersihkan ya lur. Lur, usia 2 minggu lur. Untuk pengaplikasian pupuk tetap mau sistem kocor ataupun tabur ya, itu tergantung selera. Karena berhubung ini luas dan air pun terkendala ya, cukup jauh, jadi saya menggunakan sistem tabur. Untuk dosis sebanyak sedapatnya 3 jari inilah pupuknya, antara perpaduan NPK, grower ataupun winner ya. Kalau bisa di awal itu nitrogen cukup tinggi, menggunakan nitrogen sprinter. NPK sprinter itu cukup luar biasa ampuh ya, cukup luar biasa juga pertumbuhan dan perkembangannya. Dengan perbandingan 3 banding 2 kilo, 3 kilo banding 2 kilo, 3 kilo NPK nya, 2 kilo kalsiumnya, jangan pernah tinggal. Kita aduk, lalu dosisnya sedapatnya ini 3 jari ini ya, lalu kita taburkan di sekeliling ini. Oke, seperti itu lur. Sip. Kita rehat sejenak, menikmati hidangan yang ala kadarnya, biar nggak oleng katanya tuh, kata Mang Didin, biar nggak oleng. Oke. Buah. Ya udah. Itu Turuban lah. Turuban Mang. Oke lur, lanjut ke perawatan berikutnya ya. Setelah kita menyeprai gulma, lalu kita pemberian kompos. Terserah komposnya mau apa aja ya lur. Kita gunakan limbah hewan ternak ataupun limbah industri yang ada di lingkungan kita. Karena bagaimanapun kompos ini merupakan komposisi rutinan untuk makanan apapun budidaya tanamannya. Itu yang terpenting. Dengan perbandingan lebih banyak komposnya daripada kimianya. Kita beri tipis-tipis, lalu nanti kita timbul tipis-tipis. Seperti itu lur. Luar biasa perkembangannya lur ya. Sudah 2 minggu setelah tanam. Pokoknya tetap ikuti jejak sahabat WEW dalam setiap perawatan budidaya tanaman. Telur. Di minggu pertama kita menggunakan kawai ayam ya. Tuh. Lalu kita minggu kedua ini kita susul dengan pemberian solid. Telur. Oke lur, kita pantau terus pergerakan para sahabat WEW ya, yang sedang membantu sahabat WEW dalam perawatan dan perlakuan budidaya pepaya. Oke lur, mari kita menikmati hidangan yang ala kadarnya. Kita rehat sejenak. Oke lur, tetap semangat dan istiqomah, hijaukan terus Bumi Pertiwi. Tak akan ada sebuah karya tanpa adanya sebuah perjuangan tanpa henti. Terus berkarya tanpa menyerah, tanpa putus asa, tetap bangkit dan berani untuk
tidak menyerah dan tidak pernah takut akan kegagalan. Mari maju bersama. Hijaukan terus Bumi Pertiwi. Salam dari Bumi Melayu untuk negeri. Sahabat WEW.